Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sesuatu hal yang mungkin sangat penting sekali di dunia pergaiban ataupun keparanormalan, yaitu tentang apa saja kemampuan mereka para bangsa jin. Lalu apakah kemampuan jin ini melebihi kemampuan manusia? Saya tidak melakukan komunikasi dengan jin untuk mengetahui hal ini, tetapi saya menggalinya itu dari kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sedikitnya ya kita bisa ngaji bareng walaupun melalui konten YouTube. Niatkan saja ketika melihat video ini adalah niat untuk ngaji ya. Insya Allah selain dapat ilmu juga akan dapat pahala. Sosok jin yang umum kita dengar ataupun kita lihat di film-film atau di video-video itu mayoritas ya menakutkan, galak, dan sering melakukan teror. Banyak bukti-bukti video ataupun foto mengenai fenomena-fenomena gaib jin ini. Mulai dari penampakan wujudnya yang seram dan juga teror-teror yang dilakukannya. Seperti mungkin menggerakkan benda, bahkan melempar suatu benda. Nanti silahkan cari sendiri videonya, itu cukup banyak yang sudah merekamnya. Video yang real ya, bukan video yang settingan. Allah itu memang telah memberikan kemampuan khusus kepada para jin ini pemirsa. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 38. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Kemampuan seperti itu jelas sangatlah dahsyat sekali ya. Kalau kita hitung mungkin hanya beberapa detik saja, Istana Megah itu sudah bisa pindah. Akal normal manusia untuk saat ini belum bisa mencerna dan melogikannya. Apalagi kalau dalam rekaman-rekaman video yang mana para jin ini hanya melempar kemudian mengangkat benda-benda ringan. Istana saja bisa pindah loh ya sama jin ini. Kemampuan yang selanjutnya, jin juga punya kemampuan ya untuk pergi ke luar angkasa atau pergi ke langit. Lalu kemudian jin itu mencuri dengar berita-berita atau takdir atau istilahnya apa ya, pembicaraan para makhluk-makhluk yang ada di langit. Nah, kita bisa lihat dalam surat Al-Jin ayat 9. Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai. Ceritanya begini, dulu itu sebelum diutus beliau Nabi Muhammad, itu mereka para jin sangat mudah sekali untuk naik ke langit. Kemudian mereka itu nguping tentang apa-apa ya yang dibicarakan oleh makhluk-makhluk langit alias oleh para malaikat. Dengan sangat leluasa dan santainya itu mereka mendengar apa yang dibicarakannya. Dan kemudian si jin itu menyampaikan kepada para dukun atau spiritualis yang ada di bumi. Lalu setelah Rasulullah itu diutus ke bumi, maka mereka para jin yang mencoba nguping tersebut itu akan terkena lemparan api atau lemparan meteor. Sehingga sampai saat ini para jin tidak bisa mendengar pembicaraan di langit lagi dengan leluasa. Kalaupun ada jin yang coba-coba dengar, itu pasti informasinya itu sudah tidak utuh lagi alias kepotong-potong. Lalu kemudian jin itu nambah-nambah informasi hoax dan disampaikan kepada para dukun ataupun para spiritualis. Jadi Anda yang mungkin berprofesi sebagai dukun, spiritualis atau apapun itu sebutannya, hati-hati menerima informasi dari bangsa jin. Telaah dulu, jangan percaya 100%. Kemampuan jin berikutnya adalah jin adalah pekerja berat. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 82. Kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan perjalanan lain dari itu. Kemudian juga dijelaskan dalam surat Saba ayat 13. Para jin itu membuat untuk Sulaiman
apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung tinggi, patung-patung, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, serta periuk yang tetap berada di atas tungku. Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada jin tersebut, kalau kita lihat ya dari ayat tadi, itu bukanlah pekerjaan ringan, tetapi memang pekerjaan yang cukup berat. Selain pekerjaan itu berat, juga membutuhkan yang namanya ilmu yang memadai. Contoh tadi disuruh menyelam ke laut dan mengitarinya ya. Itu tentu bagi jin juga harus belajar cara nyelamnya gimana, apa yang digunakan ya, peralatan apa yang digunakan, lalu berapa jam bisa bernafas dalam air, dan masih banyak lagi. Kemudian Nabi Sulaiman juga nyuruh membuat gedung-gedung tinggi, kemudian patung, piring-piring besar. Tentu ini juga butuh kemampuan desain yang baik. Juga untuk membawa material-material ketika membangun gedung-gedung yang tinggi bukan pekerjaan mudah. Ayat ini juga mungkin menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi para jin lebih maju ketimbang teknologi manusia. Ya kalau menurutku sih wajar ya, karena memang bangsa jin ini lebih dulu ada, yaitu kisaran ya, kalau menurut para ulama atau sebagian ulama itu kisaran 2000 tahun sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Tentu itu rentang waktu yang tidak sedikit bagi kita manusia. Kita lanjutkan, kemampuan jin berikutnya adalah bertasyakul atau menyerupakan diri atau merubah bentuk ya. Untuk hal ini Al-Quran tidak menyebutkan secara gamblang. Namun kalau membaca dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, maka akan ditemukan Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Anfal ayat 48, yaitu seperti ini, bahwa suatu ketika dalam perang Badar ya, iblis atau jin itu menyerupakan diri dalam bentuk manusia bernama Surakoh. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril dalam perang tersebut, dan jin yang menyerupai Surakoh itu pun takut lalu pergi. Nah, dari cerita tadi bahwa jin itu bisa merubah ataupun menyamarkan dirinya menjadi sosok manusia yang bernama Surakoh tadi. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang perubahan jin itu menjadi sosok ular. Lalu Nabi Muhammad itu melarang membunuh ular seperti dalam hadis seperti ini. Ibnu Umar membunuh semua ular sampai sahabat Nabi Abu Lubabah menyampaikan kepada kami bahwa Rasul melarang membunuh ular-ular yang ditemukan di rumah, dan sejak itu Ibnu Umar tidak lagi membunuhnya. Ketika kebetulan ada ular di rumah, maka seyogyanya diperingatkan ya agar tidak mengganggu. Caranya diajak saja bicara ular itu. Kalau memang benar itu ular penjelmaan jin, maka akan segera pergi. Namun kalau itu ular asli, maka ya ular itu tidak pergi. Langkah selanjutnya itu silahkan tangkap saja ular itu dan dibuang. Kalau takut dan tidak punya teknik menangkap ular, ya bisa menghubungi damkar terdekat. Pasti mereka akan menolong. Apalagi kalau ular tersebut itu adalah ular yang ukurannya cukup besar. Tentu juga sangat berbahaya sekali apabila kita menangkapnya dan tidak punya teknik. Selain itu, para jin juga sangat senang mengambil bentuk-bentuk menyeramkan sesuai yang ditakuti manusia. Contohnya bentuk kuntilanak, pocong, hewan yang buas ya seperti singa, atau juga ular besar, macan, dan lain sebagainya. Mereka itu menyerap rasa takut manusia lalu dimanifestasikan sehingga manusia itu benar-benar menjadi sangat takut. Memang kalau kita lihat ya, boleh jadi jin itu sakti, jin itu mengetahui lebih banyak daripada manusia. Mereka bisa naik ke langit, menyelam ke laut dengan kecepatan geraknya, kemudian mengetahui masa kini, masa lampau, lalu mereka bisa bertasyakul, merubah wujud. Tetapi bukan berarti jin mengetahui yang gaib. Ketidakmampuan jin ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Saba ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memangkan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Intinya dari ayat tersebut bahwa para jin yang menjadi anak buahnya Nabi Sulaiman tidak mengetahui kematian Nabi Sulaiman itu sendiri.
Jin itu taunya manakala tongkat Nabi Sulaiman itu lapuk dimakan rayap, lalu jasad Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Baru jin itu tahu. Nah, ini tandanya jin tidak bisa melihat yang gaib atau memprediksi sesuatu yang gaib. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sesakti-saktinya jin itu masih lebih hebat atau lebih sakti manusia. Manusia punya potensi terpendam yang mana bisa mengalahkan kekuatan jin itu sendiri. Penjelasannya ada di surat An-Naml ayat 40. Berkata seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Di depan itu sudah tak jelaskan tentang kemampuan jin yang memindah istana sebelum Nabi Sulaiman itu beranjak dari tempat duduknya. Nah, ini ada yang lebih sakti lagi, bisa mindah istana hanya dalam kedipan mata. Siapa orang tersebut yang dijelaskan dalam surat An-Naml itu? Yaitu orang yang mempunyai ilmu dari sebuah kitab. Tidak dijelaskan siapa namanya, namun ada sebagian ulama mengatakan bahwa orang itu bernama Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia ini adalah orang alim ya. Dia itu menyimpan banyak ilmu hikmah sehingga bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan jin anak buah Nabi Sulaiman. Potensi-potensi manusia itulah yang memang seharusnya kita gali, bukan malah mengandalkan kekuatan-kekuatan jin. Kalau kita lihat itu ada banyak dukun atau spiritualis yang mereka itu hanya mengandalkan kekuatan jin. Mereka bekerja sama dengan jin tersebut. Mereka memberi sesajen pada jin itu agar mau bekerja untuknya. Lalu bagaimana cara menggali potensi yang amat besar tersebut? Yaitu dengan istiqomah mengamalkan ilmu hikmah. Insya Allah potensi tersebut akan muncul tanpa kita sadari. Belajarlah kepada orang yang paham dan mungkin Anda percayai atau Anda yakini. Saya Patin Warlam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.